Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di samping saya sedang melakukan pemanenan tanaman terong ungu saya yang setiap harinya saya rawat, kemudian video-videonya juga sudah saya upload. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun meralat ulang kembali bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman terong ungu saya di media polybag ini. Simak videonya, kemudian like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan minimal bisa membawa manfaat dan insya Allah bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman terong, tanaman cabai di media polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman terong di media polybag dan juga di media pot. Kemudian di sini nanti saya akan menjelaskan semua pupuk yang simpel saja, di samping saya menjelaskan pupuk yang saya pergunakan, teman-teman. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami semua yang selama ini setia mensupport perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan. Yang kami maksud adalah pemupukan tanaman terong ungu ini. Kemudian ada pupuk yang sangat mudah sekali, dan pupuk itu bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Tidak usah menggunakan pupuk yang aneh-aneh, teman-teman. Jika hanya untuk menanam terong ungu saja, sebenarnya cukup menggunakan pupuk NPK 1616. Kemudian persiapan polybag yang akan teman-teman jadikan media tanam, ukuran disarankan adalah sekitar 40 cm. Isi dengan campuran tanah dan pupuk kompos jika teman-teman ada, ataupun bisa menggunakan sekam mentah dan juga bisa menggunakan sekam bakar. Perbandingannya 1:2, 1:3 bisa. Tapi biasanya kalau saya sendiri 1:1:1, 1 untuk tanah, kemudian 1 lagi untuk komposnya, dan 1 lagi untuk sekam mentahnya, teman-teman. Setelah itu baru dimasukkan ke media polybagnya, tunggu 1-3 hari baru dilakukan pindah tanam. Pupuk susulan pertama itu NPK 1616 bisa, teman-teman. Susulan kedua di usia 14 hari setelah pindah tanam, NPK 1616. Kemudian intervalnya 7 hari saja, teman-teman, sampai dilakukan pemanenan. Itu pun juga sangat bisa sekali karena saya sudah pernah mencoba. Tapi kebetulan ini yang saya pergunakan adalah pupuk, yang lainnya NPK-nya tetap, tapi saya tambahkan asam humat karena kebetulan pupuk yang ada adalah asam humat sama NPK 1616, kemudian KNO3 warna putih.
Waktu itu juga saya pernah mencoba hanya menggunakan pupuk NPK 1616, hasilnya pun juga sama. Dari pindah tanam sampai panen. Di terong ungu ini sendiri teman-teman, ini ada dua versi. Yang satu adalah satu polybag 2 pohon, kemudian yang satu lagi adalah satu polybag 1 pohon. Yang 1 pohon saya lakukan topeng pucuk, yang 2 pohon tidak saya lakukan topeng pucuk, tapi hasilnya lebih bagus yang saya lakukan topeng pucuk teman-teman. Ini di usianya 67 hari setelah pindah tanam. Jika teman-teman penasaran misalnya menanyakan tanaman terong ungu sudah 80 hari belum berbuah, itu teman-teman jangan takut. Karena apa? Penanaman di media polybag itu usianya lebih panjang. Soalnya apa? Keterbatasan media tanam, kemudian jangkauan akar yang sangat terbatas sekali, itu pun juga akan memperhambat masa panen tanaman terong ungu. Beda jika ditanam di lahan secara langsung, itu biasanya usia 65 hari itu sudah bisa dilakukan pemanenan. Tapi itu pun juga tergantung berapa daun bibit terong ungu yang kita pindah tanamkan. Jika bibitnya itu sudah masuki daun kelima, biasanya 45 hari sampai 50 hari itu sudah bisa dilakukan pemanenan. Biasanya seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau di media polybag teman-teman, itu mencapai 65 hari sampai 70 hari baru bisa dilakukan pemanenan. Karena apa? Keterbatasan media tanam itu pun juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terong ungu tersebut. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya di video kami, bagaimana Pak tata cara menghilangkan kutu-kutuan? Sebenarnya cukup mudah sekali. Teman-teman bisa menggunakan bawang merah, kemudian juga bisa menggunakan bawang putih. Kedua bahan tersebut di blender teman-teman ataupun dihaluskan, kemudian ambil airnya, simpan selama 8 jam, jangan lebih dari 8 jam. Kemudian lakukan penyemprotan di daunnya, itu lebih aman. Apalagi kalau tanaman itu dikonsumsi sendiri, usahakan jangan menggunakan fungisida dan insektisida kimia. Kalau hanya untuk mengusir semut, kemudian hama kutu-kutuan, itu bisa menggunakan bawang merah, bisa bawang putih, bisa, kemudian bisa juga menggunakan Sunlight ataupun sabun cucian piring dengan dosis 10 mg untuk 2 liter air teman-teman, kemudian disemprotkan. Insya Allah semut itu berangsur-angsur akan pergi. Apalagi kalau di daerah teman-teman semua itu ada pupuk kandang, kotoran hewan kambing, kotoran hewan sapi, kemudian kotoran ayam, itu pun juga sangat membantu sekali untuk budidaya tanaman terong ataupun tanaman sayur-sayuran yang lainnya di media polybag. Karena kebetulan di daerah kami sulit sekali untuk mendapatkan pupuk tersebut, dan kalau ada pun juga harganya lumayan mahal. Jadi saya hanya menggunakan sekam mentah, kemudian tanah dan juga kompos. Kompos pun juga saya menimbun daun-daunan, saya taruh, akhirnya beberapa bulan kemudian baru saya pergunakan. Itu pun juga sangat membantu sekali. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba, karena tanpa mencoba teman-teman tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Cukup mudah kok teman-teman jika teman-teman mau mencoba. Hasilnya pun juga lumayan, satu pohon ada 3-4 buah yang hari ini bisa saya lakukan pemanenan. Ini saya lagi bersama istri untuk melakukan pemanenan. Kebetulan juga ibu-ibu sangat senang sekali jika ditanamkan sayur-sayuran di media polybag. Jadi intinya seperti itu, manfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekitar rumah teman-teman semua untuk bercocok tanam ataupun berkebun, entah itu hanya 3 pohon tanaman terong, 3 pohon tanaman cabai, itu pun juga sangat membantu sekali untuk menambah-nambah operasional di dapur kita tanpa kita harus membelinya. Karena tanaman terong di media polybag itu jika dirawat dengan baik biasanya mencapai 1 tahun lebih teman-teman. Ini saya sedang melakukan pemanenan, makanya saya bisa memetik tanaman terong, memegang tanaman terong, memegang tang ataupun gunting alat pemotong, karena istri membantu membuatkan video. Biasanya kalau di kebun istri nggak pernah membantu karena saya larang, masih ada bayi, kemudian juga ada anak saya masih kecil berusia 7 tahun, yang anak pertama, yang kedua usianya baru 1 tahun 2 bulan teman-teman. Ini dibantu karena di depan rumah
Alhamdulillah hasilnya sangat lumayan banyak teman-teman. Ini hanya beberapa pohon ataupun beberapa polybag, dan ini juga pemetikan yang pertama. Nanti insya Allah akan saya update terus perkembangannya seperti apa, pupuk apa saja nanti akan saya berikan untuk saya jadikan perawatan tanaman terong ungu ini. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih supportnya, komentar-komentar yang positif buat perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Insya Allah saya juga akan berusaha tidak hanya membagikan tanaman cabai, tanaman terong di media polybag. Insya Allah nanti ke depannya jika saya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, insya Allah segala tanaman akan saya masukkan ataupun saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.